dipersembahkan oleh ketika proses hukum ini berlanjut, ketika ditahan dan sebagainya, vonis yang pertama dijatuhkan, vonisnya berapa tahun? Vonis pertama di Pengadilan Negeri Semarang itu 8 bulan. 8 bulan. 8 bulan. Kemudian jaksanya yang banding justru. Lebih dulu jaksa banding itu di Pengadilan Tinggi jadi 1 tahun. Dan kemudian kita kasasi ke Mahkamah Agung dan kemudian dibebaskan. Tapi ketika divonis di awal sempat juga ada uang denda yang harus dibayarkan oleh Mbak Sri? Ya, ada uang denda gitu yang harus dibayar. Sebanyak 2 juta? 2 juta. Sudah dibayar justru. Sudah dibayar. Siapa itu Mbak yang bayar uang denda? Anak-anak. Ya ngumpulin sama kan kurang sedikit, pinjam sama temannya. Biar waktu lebaran itu ibunya saya keluar, saya kumpul sama keluarga gitu. Tapi nyatanya tidak bisa keluar, masih jalani lagi 1 bulan. Padahal harusnya itu kalau udah bayar 2 juta itu bisa keluar, tapi tidak bisa, masih tetap jalani lagi satu bulan. Jadi itu uang anak-anak untuk ngumpulin, supaya ibunya bisa keluar, 2 juta rupiah. Majikan atau pemilik karaoke ini sampai sekarang apakah sudah diproses kepolisian dengan dibebaskannya Mbak Sri oleh Mahkamah Agung? Kita sudah melaporkan ke Polda. Sampai hari ini belum ada proses yang signifikan gitu. Jadi belum terjamah sama sekali. Padahal kalau kita membaca putusan Mahkamah Agung, jelas di situ disebutkan bahwa yang bertanggung jawab itu bukan Bu Sri Mulyati, tetapi Santoso dan Joni. Gitu. Spesifik disebutkan 2 orang yang bertanggung jawab. Jadi sebenarnya tidak terlalu sulit bagi penyidik kepolisian ya dalam hal ini Polda untuk menangkap pelaku yang sebenarnya. Di situ sudah tertulis jelas. Dan itu juga sudah Anda laporkan ke kepolisian? Sudah kita laporkan. Tapi tidak sama sekali tidak tersentuh oleh hukum 2 orang ini? Buktinya sampai hari ini belum ada progres gitu. Dan kita juga tetap mempertanyakan kepolisian gitu. Mengapa 2 orang itu belum diproses sampai hari ini? Tempat karaoke-nya sendiri, tempat di mana Mbak Sri sempat bekerja masih ada? Masih ada. Masih beroperasi? Masih beroperasi. Dan 2 orang itu masih berada di sana begitu? Kalau 2 orang itu masih ada di sana, saya tidak tahu. Tapi yang kita tahu, karaoke-nya itu masih beroperasi. Karaoke-nya masih beroperasi. Baik. Setelah segala hal yang dialami oleh Mbak Sri, Anda sebagai kuasa hukum dan teman-teman di LBH Mawar Saron mengajukan ganti rugi. Ya, prosesnya sudah sejauh mana ini? Prosesnya saat ini sudah dikabulkan ya. Apa persisnya? Berapa jumlah? Bagaimana menghitung kerugian seorang Sri Mulyati 13 bulan berada di penjara, jauh dari anak-anaknya, putus sekolah anaknya, suaminya sempat sakit, harus bayar 13 juta di rumah sakit, tidak bisa bertemu. Itu kan kerugiannya tuh, saya tidak bisa membayangkan berapa yang harus negara bayarkan untuk Sri Mulyati seharusnya. Yang Anda minta berapa? Kita menghitungnya begini, berdasarkan PP itu kan normatifnya hanya 1 juta. 1 juta? Iya, PP 27 tahun 1983, makanya kita berharap itu segera direvisi. Itu hanya 1 juta. Nah, kemudian kita menempatkan juga kerugian-kerugian yang dialami oleh Ibu Sri. Jadi kita ada sebutkan misalnya biaya-biaya selama dia di dalam, ya, terus biaya-biaya yang dikeluarkan. Denda itu, 2 juta yang tadi anak-anaknya kumpulkan itu juga ya, kita mintakan semua. Kita mintakan. Jadi total yang kita minta memang hanya 22 juta. 22 juta. 22 juta yang dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi itu hanya 5 juta dan dikembalikan 2 jutanya. Jadi 7 juta sebenarnya. 7 juta rupiah? Iya, jadi yang ganti kerugiannya 5 juta, yang sudah dibayarkan kan harus dikembalikan. Gitu, jadi 7 juta. Hitung-hitungan pengadilan 5 juta untuk segala hal yang sudah dialami Mbak Sri itu hitung-hitungannya dari mana Mas Guntur? Ya menurut saya mungkin rasa keadilannya, keadilan hakim ya. Karena kalau normatif saja berdasarkan PP kan hanya 1 juta. Gitu. Misalnya soal gaji yang seharusnya diterima selama 13 bulan, itu seharusnya bisa masuk pertimbangan hakim? Ya termasuk itu. Yang Anda mintakan? Yang kita mintakan termasuk itu. Jadi totalnya adalah 22 juta. Nah yang dikabulkan hanya 5 juta. Gitu. Sudah dapat uangnya Mbak 5 juta? Belum. Belum dapat juga uang 5 juta itu? Belum dapat. Di mana uang 5 juta Mbak Sri? Uangnya secara nominal mungkin kita bisa bilang itu sangat tidak cukup begitu ya untuk mengkompensasi apa yang sudah dialami, tapi itu pun belum turun? Belum turun. Kita masih mengajukan permohonan ke Ketua Pengadilan Negeri Semarang agar bersurat ke Kementerian Hukum ya untuk menyediakan dana pembayaran ganti kerugian. Tapi sampai saat ini surat itu belum direspon. Gitu. Kemarin sempat kita berkoordinasi, katanya sedang dipelajari.
Ya, jadi kira-kira saya nggak tahu hambatan Pengadilan Negeri Semarang apa, tapi yang jelas kita akan tetap berkoordinasi untuk meminta agar segera dibayarkan lah. Itu nggak usah ditunda-tunda lagi. Gitu. Mbak Sri sekarang sudah bekerja lagi, Mbak? Sudah bekerja? Ya, di warungan jualan apa sebagai pemasak. Sehari-hari bisa dapat berapa, Mbak? Itu kan bulanan ya, satu bulannya digaji 500. 500.000. Iya. Masih mau bekerja lagi di tempat seperti di karaoke atau tempat itu lagi? Sudah tidak lagi. Kenapa, Mbak? Ya udah kapok lah. Sudah kapok? Kalau masuk lagi takutnya kan gitu. Soalnya kan kita juga tidak tahu permasalahan apa, tahu-tahu dimasukin gitu aja kan juga bikin trauma juga bikin trauma aku, juga bikin trauma anak-anak. Anak-anak juga jarang datang. Kalau datang kan nanti kalau dapat pinjaman dari teman baru saya datang nengok gitu aja kan nggak sedikit. Terus daripada buat nengok kan mendingan buat makan sehari-harinya. Itu aja juga pinjam kanan kiri.